Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, serta umur yang panjang dan barokah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, adakah untuk penghuni surga itu tersengat teriknya matahari? Hal tersebut dijelaskan dalam surat Toha ayat 118 hingga 119. Pada ayat 119 di dalamnya terdapat kata yang berbunyi la tatha, yang artinya tidak tersengat oleh teriknya matahari. Hal yang demikian itu bisa difahami tentu ada perlindungan bagi penghuninya dari teriknya matahari. Hal tersebut diantara salah satu dari kenikmatan surga yang diperuntukkan oleh hamba Allah yang benar-benar taat. Untuk selanjutnya akan kami haturkan penjelasan tentang surat Toha ayat 118 hingga 119 seperti berikut ini. Surat Toha 118 hingga 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Penjelasan ayat, wahai Adam, sungguh ada jaminan untukmu di surga sana bahwa engkau tidak akan kelaparan di dalamnya. Allah telah menyediakan bagimu di sana buah-buahan dan makanan lain. Dan kamu di surga itu juga tidak akan telanjang, karena Allah telah menyiapkan pakaian untukmu. Dan sungguh di surga sana engkau tidak akan merasa dahaga karena ada mata air yang selalu memancarkan air yang jernih di sana. Dan di sana tidak pula kamu akan ditimpa panas matahari di dalamnya karena rimbunnya dedaunan dari beragam pepohonan di sana. Penjelasan kata 1. Kata taju itu lapar seperti laparnya saat di dunia. 2. Kata ta'ro itu telanjang seperti saat di dunia karena belum adanya pakaian. 3. Kata tatma'u itu haus seperti hausnya saat di dunia. 4. Kata tatha itu terkena panasnya matahari seperti ketika di dunia bisa tersengat matahari. Semua yang diberikan Allah kepada Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam di dalam surga, dan itu diperuntukkan untuk hambanya yang taat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Toha ayat 118 hingga 119 beserta penjelasannya. Semoga kita semuanya ditunjukkan atau dibimbing terus-menerus ke jalannya yang lurus. Amin. Untuk selanjutnya akan kami haturkan tentang contoh dari amal yang dilakukan oleh hamba Allah yang taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat.
Namun itu hanya sebagian saja, tidak bisa seluruhnya. Tapi ini sudah mewakili yang bisa kita tiru semuanya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Contoh perbuatan hamba yang taat. 1. Tawaduk dan berkata sopan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Furqan 6:3. 2. Selalu melaksanakan qiyamul lail. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Furqan 6:4. 3. Selalu berdoa agar bebas dari siksa jahanam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Al-Furqan 6:5. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. 4. Dalam membelanjakan harta tidak boros, berlebihan dan pelit atau terlalu irit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan 6:7. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. 5. Tidak musyrik, membunuh dan zina. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yasnun. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Al-Furqan 6:8. 6. Tidak menjadi saksi palsu, menghindari kemaksiatan. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bilahwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Furqan 7:2. 7. Menanggapi positif nasihat Al-Quran. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summaw wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Al-Furqan 7:3. 8. Memberikan hak fakir miskin atas hartanya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Al-Zariyat 19. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan tentang contoh perbuatan atau amal yang dilakukan oleh hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Untuk selanjutnya akan kami haturkan hamba Allah yang termasuk ahli maksiat atau durhaka
kepada Allah. Semoga kita semuanya bisa menjauhinya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Berikut ini contoh ahli maksiat. 1. Hamba yang tidak mensyukuri nikmat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang, ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. 2. Ahlul bid'ah dan khurafat. Menggunakan dalil tetapi tidak sesuai. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadziba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Bid'ah itu mengada-ada dalam agama, khurafat itu ada dalil yang pelaksanaannya disimpangkan. Demikian tadi yang bisa kami aturkan, ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah sehingga menjadi hambanya yang benar-benar taat dan benar-benar mampu menjauhi perbuatan-perbuatan yang termasuk maksiat atau durhaka kepada Allah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.